Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Yesus kuatku hadir kembali bagi kita semua untuk kita mendengar kembali renungan firman Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang dalam kehidupan kami selalu ada bagi kami. Dan kembali Tuhan, kami akan dengar lagi firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, supaya kami mengerti maksud dan tujuan dari firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini tema yang diberikan bagi kita semua adalah kurang hikmat, minta. Saya ulangi, kurang hikmat, minta. Yang diambil dari Yakobus pasal 1 di ayat yang kelima. Yakobus pasal 1 di ayat yang kelima, kita buka bersama dan kita akan baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita tahu seorang raja salah satu raja yang terkenal di Israel adalah Raja Salomo. Dan Raja Salomo ini adalah sosok yang dikenal karena hikmat yang ia minta kepada Tuhan. Dan kita lihat bahwa Tuhan akhirnya memberikan kepada Salomo. Salomo tidak minta umur panjang, Salomo tidak minta kekayaan, tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah hikmat. Kalau kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 3, 1 Raja-Raja pasal 3 di mulai ayat 9, saya akan bacakan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Ayat 12. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, itu yang diminta oleh Salomo dan diberikan oleh Tuhan adalah hikmat. Dalam Ayub 12 di ayat 13 dikatakan demikian, Bapak Ibu. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Itu yang dikatakan di dalam Ayub. Oleh sebab itu, kita harus meminta hikmat itu kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang Salomo minta kepada Tuhan, kepada Allah. Amsal 2 pasal 6 berkata demikian. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi di dalam hikmat itu ada hidup yang takut akan Tuhan. Dan hikmat dan hidup takut akan Tuhan adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan sama sekali. Itu saling berkaitan. Jadi kita perhatikan di Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita sambung di Mazmur 111 di ayat yang ke-10. Katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kedua hal tersebut, hikmat dan takut Tuhan, tidak dapat dipisahkan. Jadi memiliki hikmat yang dari Tuhan adalah sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Karena apa?
Karena orang yang berhikmat adalah orang yang hidup benar. Mazmur 37 di ayat 30 mengatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kita orang percaya kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan jika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya itu dengan murah hati. Seperti Yakobus 1 ayat 5 sebagai ayat pokok kita pada hari ini. Ya, dengan murah hati Tuhan akan memberi. Dengan penuh kasih setianya Dia akan memberikan hikmat itu kepada kita. Tuhan ingin kita punya hikmat yang betul-betul dari Dia, agar kita menjadi orang yang hidup benar dan rendah hati. Dalam Amsal 11 di ayat 2 bagian B dikatakan, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ya, jadi hikmat dari Tuhan itu sangat penting. Kenapa? Karena dunia pun punya hikmat tersendiri, saudara-saudara. Ya, dunia punya hikmat tersendiri, hikmat yang dari dunia. Tetapi 1 Korintus 3 di ayat 19 itu dikatakan hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan memperoleh hikmat dari Tuhan, kita akan mengalami kebahagiaan melebihi dari apapun. Kita akan memperoleh keuntungan melebihi perak, melebihi emas, dan permata apapun yang kita inginkan. Kalau saudara-saudara baca di Amsal pasal 3 di ayat 13-15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amsal 8 ayat 11 pun mengatakan hampir sama. Amsal 8 ayat 11, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Jadi saudara-saudara, memiliki hikmat itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Asal apa? Asal hikmat dari Tuhan. Itu yang kita minta selalu. Oleh sebab itu saudara, jangan ragu untuk benar-benar minta hikmat dari Tuhan, memenuhi seluruh kehidupan saudara, agar hidup kita selalu menjadi orang yang hidup takut Tuhan, orang yang hidup benar, punya kerendahan hati, dan kita akan berbahagia selama-lamanya selama kita ada di dunia ini. Jadi, jika kita kurang hikmat, seperti yang dikatakan di Yakobus 1 ayat 5 ayat pokok kita, minta kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini bagi kami. Kami adalah orang-orang yang lemah dalam dunia ini, tetapi kami butuh hikmat Tuhan. Oleh sebab itu, penuhi kami dengan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat membedakan mana yang tidak benar, mana yang benar. Kami mau menjadi orang yang hidup benar. Kami mau menjadi orang yang bahagia selamanya dalam dunia ini, karena kami punya hikmat dari Tuhan. Biarlah kekudusan terus ada dalam hidup kami. Dan hamba berdoa secara khusus bagi umat-Mu Tuhan. Tuhan berkati selalu dalam setiap langkah hidup umat-Mu, dalam setiap kegiatan apapun, pelayanan keluarga, semua pekerjaan diberkati disertai Tuhan. Kami akan terima seluruh firman-Mu ini, kami mau lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri program hari ini, Yesus kuatku, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.